Ini pendengar, beliau adalah Bapak Tauhid Ahmad yang selaku Direktur Eksekutif dari Indef pendengar. Kita akan sapa beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Pak Tauhid kabarnya? Sehat, sehat, sehat Sehat ya ya. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Pak Tauhid nih? Lagi di rumah kebetulan mau ada FGD, jadi ya lagi nunggu Oh juga gitu ya. persiapan. Lagi. Oke, baik. Minta waktunya sebentar Pak Taufik ya. Pak Tauhid ya di Boleh. kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang seputar apakah Indonesia betul-betul terjebak yang namanya utang Cina. Ini terkait dengan apa ini yang kemarin ya. Luhut Binsar Panjaitan atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang katanya gagal menegosiasikan keinginan pemerintah RI agar bunga utang kereta cepat Jakarta-Bandung ya bisa diturunkan dari 4% jadi 2% oleh Cina. Ini menurut Anda bagaimana Pak Taufik? Ya, saya kira begini. Ini kan ketika katakanlah bisnis to bisnis macet ya, karena bisnis to bisnis rupanya pemerintah kita melalui BUMN yang dibentuk ya, kan ada holding di mana ada BUMN Cina dan BUMN Indonesia menyepakati kenaikan cost overrun begitu ya. Tetapi ternyata kalau saya lihat nih bacaan saya bahwa masing-masing BUMN tampaknya punya kapasitas fiskal yang terbatas Oke, ya. untuk menambal kekurangan tersebut, sehingga dibutuhkan PMN baru dan sebagainya. Tapi itu tampaknya itu tidak cukup begitu, Ya. karena kalau kita lihat memang kalau mekanismenya melalui BUMN mungkin akan menjadi bleeding atau suatu saat dalam jangka panjang Ya. BUMN tersebut harus membiayai ya, karena kan pasti karena kalau kita lihat berita sebelumnya bahwa ini pencapaian BUP lebih dari 30 atau 40 tahun. Tentu Ya. bagi BUMN ini berat banget. Berat ya. Nah, satu caranya adalah cost overrun itu ya memang sumbernya akhirnya kembali lagi walaupun ini disangkal bahwa tidak membebani APBN, akhirnya membebani APBN. Satu mekanismenya melalui PMN ya itu sudah terjadi. Ya. Yang kedua akhirnya pemerintah melakukan pinjaman. Kalau pinjaman katakanlah melalui reguler itu melalui obligasi negara yang kemudian dialokasikan, memang cost-nya kan kalau yield BUMN sekitar yield obligasi itu kan sekitar 6-7%. Sekarang 7%, lebih ya. tinggi ya, Ya. 7%-an The Fed naikkan suku bunga. Nah, yang kemudian ya pilihannya akhirnya katakanlah ya pemerintah melihat ya yang paling murah ya utangnya ya melalui katakanlah melalui pinjaman langsung ke bilateral gitu Ya, ya. ya. Kalau kita lihat memang rata-rata pinjaman bilateral tuh lebih murah daripada obligasi negara ya. Kalau kami pernah lakukan studi dulu sekitar 4-5%. Ya, ya. Ya, relatif murah begitu ya dibandingkan bayar melalui obligasi ya. Nah, ketika katakanlah 2% ya itu kan upaya pemerintah agar beban pokok dan bunganya tidak terlampau berat. Gitu. Nah, apakah kita akan terjebak ya? Saya kira begini, terjebak ketika katakanlah yang pertama ya, ketika proyek tersebut setelah sekian lama setahun 2 tahun tuh keluar dari asumsi yang dibangun, misalnya ya tingkat okupasi penumpang, kemudian ada beban tambahan biaya-biaya yang di luar prediksi dan sebagainya, yang akhirnya membuat katakanlah tingkat pengembalian modalnya menjadi panjang dan pemerintah harus katakanlah mensubsidi secara tidak langsung maupun langsung untuk agar proyek kereta cepat itu bisa berjalan normal. Kalau tidak nanti kan ya tadi ya salah satu alternatifnya ya bisnis to bisnisnya BUMN Cina bisa menguasai dominasi saham di atas 50% dan akhirnya ownership dari proyek tersebut menjadi sepenuhnya ya katakanlah dominasi dari BUMN Cina. Nah, itu yang saya kira menjadi problem gitu. Nah, apakah ini akan menjadi jebakan? Ya, bisa menjadi jebakan kalau memang kita tidak sanggup membayar kompensasi kenaikan harga atau perkiraan dari asumsi-asumsi tadi yang meleset gitu. Oh, ternyata okupasinya yang tadinya 60%, 40%. Berarti kan ruginya makin besar. Lumayan, nah, kita kan harus menambah. Nah, itu akhirnya kita harus lakukan
pinjaman lagi gitu ya. Ya makanya Pak Luhut mungkin ya 2% lah biar kita juga nggak bebat ya. Iya, iya. Tapi ya ini kan pinjaman itu kan mekanisme bank. Bank is bank. Even pemerintah tapi tetap pinjaman tuh tetap ada Tetap bunga. ada Bunga itu bunganya ada ya. cost. Costnya itu yang masing-masing negara punya standar. Itu menurut saya relatif susah dinegosiasi karena kita sudah tahu beban biayanya ya segitu gitu. Biaya macam-macam dari sebuah bank pemerintah besar. Nah, itu yang pertama yang saya kira kita harus hati-hati. Yang kedua adalah kita belajar dari historical data ya. Saya coba buka data utang luar negeri, data dari Bank Indonesia seluruh dunia. Terakhir Maret 2023 ya. Utang kita dari Tiongkok itu sekitar 20,39 miliar US dolar dan Hong Kong 17,6 dan Amerika itu sekitar 32,57 dan paling besar Singapura kita ke Singapura 58,95 which is sebenarnya kalau kita lihat Tiongkok digabung dengan Hong Kong sebenarnya sudah menempati posisi kedua ya. Setelah Singapura gitu kan. Nah ini kan satu Cina ya, Hong Kong menjadi bagian menurut saya ya akhirnya kalau dijumlah sebenarnya kita itu sudah berhutang ke Cina paling besar ya, mengalahkan Amerika begitu. Nah ini yang menjadi catatan wah kita sudah harus berhati-hati ketika Tiongkok ya plus Hong Kong tentunya menempati posisi kedua, baru kemudian Amerika, Jepang begitu. Jadi ini di posisi Maret 2023 ya. Kalau dirupiahkan dengan total utang kita 6.000 triliun, ya saya kira yang ke Tiongkok dan Cina ini hampir 560 triliun begitu. Amerika 483, Singapura 870 triliun. Nah persoalannya adalah kita kenapa harus hati-hati? Kalau kita bandingkan 10 tahun lalu ya di 2013 ya utang kita itu progresnya luar biasa kenaikannya. Malah naik ya Pak Taufik? Naik drastis gitu ya. Di 2013 ke Singapura hanya 49 miliar US dollar, Amerika 10,1, Jepang 32, Tiongkok 6,1, Hong Kong 4,8 miliar dolar. Total utang kita 266 miliar US dollar. Nah, problemnya adalah ya di 2023 ya Tiongkok itu jumlahnya sekitar 5,04, Hong Kong 4,35% ya, di total sekitar 9,3. Amerika 8%, Singapura 14,56. Problemnya adalah kalau kita bandingkan 10 tahun lalu terjadi kenaikan yang luar biasa begitu ya. Dalam 10 tahun itu persentase kenaikannya untuk Singapura itu sekitar 80,93, Amerika 393 ya. Tiongkok 406,46%, Hong Kong 458,47. Itu dalam 10 tahun. Artinya rata-rata kenaikan per tahunnya utang kita ke Singapura sekitar 8%, Amerika 39,3, ke Tiongkok 40,64, ke Hong Kong 45,84. Which is artinya kenapa kita harus wanti-wanti, ternyata Tiongkok bersama Hong Kong itu kita mengutangnya cepat sekali dibandingkan negara Singapura yang paling dekat dengan kita ya. Amerika juga termasuk kita besar, artinya kalau kita lihat ya agak persaingan nih dua negara besar ini yang memberikan utang ke kita, terutama Amerika dan Tiongkok plus Hong Kong gitu ya. Saya kira ini menjadi wanti-wanti ya. Tentu modelnya kalau pinjaman utang luar negeri biasanya melalui skema memang proyek-proyek fisik ya maupun program-program infrastruktur lain. Infrastruktur bagian besar begitu. Ya Pak Tauhid, kalau kita melihat dari beberapa negara tadi yang Anda sampaikan, ada Jepang, ada Amerika, ada juga Tiongkok dan juga Hong Kong ya. Ini yang memberikan hutang kepada Indonesia. Apakah memang Cina ini yang tergolong paling besar bunganya Pak Tauhid? Kalau saya lihat sih tidak ya. Tidak ya? On average ya Amerika rata-rata 4, kalau kita studi pernah itu ya rata-rata 4-5% ya. Ada komitmen fee, bunga apa dan sebagainya. Banyak komponennya di dalamnya lah. Intinya bahwa
kalau dibandingkan kita utang ke jual obligasi lebih murah lah begitu ya. Nah, memang kalau kita bandingkan tingkat bunga kalau kita pinjam langsung ke luar negeri, Iya. Masing-masing negara itu berbeda-beda begitu. Ada yang Iya. Singapura lebih rendah begitu ya. Itu yang bisa saja. Tapi kalau pemerintah biasanya G2G ini memang biasanya lebih rendah Lebih daripada rendah ya. bunga market begitu ya. Ya. Kalau melihat sebagian proyek yang ada ya, ini apakah menurut Anda dinilai bermanfaat secara ekonomi begitu bagi negara tersebut yang diutangi atau bagaimana Pak Taufik ini? Ya sebenarnya gini, memang ada dua kriteria kita kalau secara melihat sebuah utang ya. Pertama, apakah dia bermanfaat secara ekonomi? Iya. Kedua, bermanfaat secara finansial. Ya. Kalau bermanfaat secara ekonomi, tentunya sebuah proyek itu harus memberikan multiplier terhadap perkembangan ekonomi satu regional daerah atau satu wilayah tertentu. Tapi finansial adalah seberapa jauh katakanlah itu tidak membebani keuangan, artinya kita nggak rugi lah. Finansial itu biasanya kalau misalnya tingkat bebannya kita BEP-nya semakin panjang, ya kita nggak bisa mengembalikan modal, itu secara finansial pasti istilahnya boncos lah gitu ya, gitu. Nggak siap begitu ya. Tapi secara ekonomi bisa saja bermanfaat begitu. Ini misalnya jalan tol ya di satu daerah. Itu memang kalau nggak ada jalan tol, daerah itu nggak berkembang. Tapi tahap 10 tahun, 15 tahun awal, itu lalu lintas mobilnya itu masih nggak penuh. Jadi orang bayar jalan tolnya minim. Akhirnya finansialnya 15 tahun, 20 tahun rugi. Tapi ekonominya lambat laun berkembang. Nah, itu ada titik temu. Nah, begitu. Nah, memang pada saat model begitu ya APBN yang masuk. Kalau swasta masuk nggak berani. Begitu. Karena apa? Swasta hitungannya untuk infrastruktur rata-rata 10-15 tahun itu uang harus kembali begitu ya. Nah ini kereta cepat ini kan lebih dari 30 tahun. Makanya itu kalau swasta murni kagak ada yang berani mau masuk begitu kan. Gitu loh. Akhirnya kan pemerintah yang ambil take over. Gitu. Tapi ya harus hati-hati. Kalau misalnya multiplier ekonominya ternyata tidak terlalu signifikan. Nah, karena apa? Misalnya di Bandung dan sekitarnya itu sudah ada moda alternatif ya, ada jalan tol sekarang dibangun 2 jalur ke Bandung, kemudian juga ada kereta reguler ya yang 3 jam itu relatif cukup gitu. Jadi 2 alternatif itu yang menurut saya manfaat ekonominya akhirnya menjadi kurang terlalu signifikan dengan kereta cepat begitu loh, karena udah berkembang gitu ya. Nah, apalagi kita tahu ibu kota pindah begitu ya. Itu dia. Nanti seperti apa hasilnya ya? Jadi menurut saya memang harus seperti itulah situasi yang harus dihadapi. Ini masalahnya bukan sekedar itu, makanya kalau secara finansial menjadi menurut saya ya kurang begitu, siapapun menjadi investor nggak ada yang berani swasta terutama ya. Karena ini kan penugasan, jadinya nggak boleh dilakukan. Ini berarti boleh dikatakan sebagai salah satu indikator ya, ketidakberdayaan atau barangkali kesalahan ya dari pemerintah Indonesia ketika mengambil kebijakan untuk kerjasama dengan Cina terkait dengan hutang untuk kereta api cepat ini ya Bang Tauhid ya? Ya, yang pertama memang pada waktu preliminary study-nya kan seingat saya memang sebenarnya ini sangat diwanti-wanti punya potensi finansialnya tidak menguntungkan begitu ya. Apalagi setelah tahap pengerjaan ternyata ada pembengkakan biaya itu sudah di luar prediksi begitu ya. Karena jarak yang terlalu cepat, kemudian kedua mobilitas sudah ada alternatif begitu ya. Nah, itu yang kemudian sulit untuk kita penuhi. Yang kemudian terjadi adalah ya kita belajar dari dua infrastruktur kereta yang dibangun yang menurut saya masih belum optimal, itu yang LRT di Palembang ya. Karena ramenya itu hanya Sabtu Minggu ya di sana, hari biasa itu kurang begitu rame. Termasuk juga kereta api bandara gitu ya. Nah, itu okupasinya juga saya pernah berapa kali itu ya nggak terlalu penuh begitu. Artinya itu yang akhirnya menjadi problem. Nah, masalahnya adalah secara finansial kan ini akhirnya dijadikan satu, jadi nggak kelihatan begitu. Kalau terpisah pasti akan sangat kelihatan. Ya.
Baik, lantas seperti apa nih solusi yang barangkali bisa diambil oleh pemerintah ya terkait dengan agar tidak terjebak dengan utang-utang luar negeri terutama juga Cina ini Pak Tauhid? Ya, yang pertama ya, strateginya ya saya Hmm, kira kalau sudah memang harus melakukan seperti ini ya hmm. memang negosiasi bunga mau tidak mau harus Harus sukses terus begitu ya, dijalankan ya, ya. harus dijalankan Iya, iya, gitu. iya, iya. 4% kerasa sekali kalau bagi karena Iya, iya, nilainya iya. luar biasa Luar besar biasa ya. besar betul ya. Ya, kalau Heeh. kita dirupiahkan utang kita ke Cina kan Hmm, sudah ke Tiongkok ya itu hmm, 302 triliun gitu hmm. ya. Iya, iya. Jadi besar sekali begitu. Jadi ya Mhm, mau nggak mau tingkat bunga itu yang ya. Yang kedua adalah profiling, jadi strategi hmm, maturity daripada utang. hmm, Jadi yang harus diatur apakah nanti pengembalian pokok dan bunga yang harusnya hmm. bisa 5, 6 Iya, itu iya. bisa kita negosiasikan begitu ya. Hmm, Jadi ini sesuai dengan perkembangan mhm. perkembangan daripada income yang diperoleh kereta cepat ini gitu ya, refinancing dari utang ya. Yang ketiga adalah strategi untuk melakukan diversifikasi Mhm. dalam mata uang ya. Iya, Kalau iya. kita lihat ini mata uangnya dominan tetap dalam US dollar ya. Mhm. Nah, dalam Iya, bentuk iya. US dollar ini kita tahu dalam 2022 kita mengalami depresiasi kurang lebih hampir sekitar 8 sampai 9%. Oke. Artinya kalau kita ada pinjaman, ada komitmen dan sebagainya dalam US dollar ya bengkak dengan sendirinya lebih tinggi daripada Iya, iya. tingkat bunganya itu Betul, gitu. betul ya. Jadi juga harus Mhm, di-maintain. mhm. Diversifikasi mata uang Mata itu jadi uangnya ya. penting Iya, kita mhm. melakukan pinjaman Diversifikasi ya, oke. atau utang Mhm, gitu. Nah, mmm. namun yang lebih memastikan yang penting adalah ya bagaimana kita bisa memacu revenue. Ya, Iya, jangan iya. sampai tadi tingkat okupasi daripada kereta cepat itu ya di Okupasi bawah ya. standar, di Mhm, bawah iya. perencanaan. Mmm. 60% ya bagaimana caranya bisa 60% Itu gitu ya. dia. Iya, iya. Kalau di bawah itu ya sudah bisa nggak Tomboknya masuk banyak uang ya. itu nggak. Nah gitu, saya Iya, kira itu yang harus oke. dilakukan Siap. pemerintah. Baik, terima kasih sekali Mas Tauhid Ahmad ya atas waktunya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat perbincangan kita dan lain kali semoga nanti bisa dilanjutkan lagi dengan perbincangan tema-tema yang lainnya Mas Tauhid ya. Siap, siap, Ya, siap. terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Warahmatullahi selamat beraktivitas. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi